Kita pertama masukin dulu rumusnya ya. Jadi buat teman-teman yang tidak familiar dengan matematika atau rumus, jangan khawatir dulu. Rumusnya adalah Wx minus B sama dengan 0. Dan ini adalah pelajaran terkait dengan support vector machine atau SVM yang merupakan bagian dari supervised learning atau pelajaran yang diawasi gitu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Dimas dari PhD Crisis. Buat diri yang pertama kali join channel ini, kita bahas banyak hal terkait dengan hidup di luar negeri, hashtag kabur aja dulu. Tapi kalau nggak punya skill bakal susah juga. Jadi stay tune buat di channel ini buat menambah pengetahuan kalian. Kita bakal bahas 100 hari AI. Jadi ini hari kedua, yaitu mengenal apa yang namanya supervised learning. Namanya aja udah kelihatan susah gitu ya, tapi sebenarnya nggak susah-susah amat. Jadi di machine learning itu bukan berarti dia menggantikan sosok guru, asisten atau apa, tapi machine learning itu pada dasarnya dia membutuhkan sebuah input, dan kita akan belajar hal itu hari ini. Dan hashtag yang akan kita bahas itu namanya support vector machine. Apa sih itu support vector machine? Nah, jadi di video yang sebelumnya kita bahas tentang machine learning, itu kita bahas terkait dengan supervised learning dan formula atau rumus terkait dengan sampel. Jadi di machine learning itu mesin ini perlu mendapatkan input, masukan untuk mengetahui apa itu yang kita harapkan. Contoh misalkan kita berikan berbagai macam sampel kalau perbuatan baik dan buruk gitu. Misalkan membantu orang tua itu perbuatan baik. Nah, machine learning bakal belajar hal itu. Kalau membantu orang tua itu baik. Atau misalkan membantu tetangga membersihkan halaman, itu perbuatan baik gitu ya. Tapi kemudian kita juga perlu kasih contoh perbuatan yang tidak baik itu apa. Misalkan memetik mangga di rumah tetangga tanpa izin. Nah, itu perbuatan tidak baik. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu dimasukkan ke dalam sampel untuk mesin itu bekerja. Jadi dia tahu mana itu perbuatan baik dan terpuji, mana itu yang enggak. Karena culture di tempat-tempat lain berbeda gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah negara atau tempat lain yang mengatakan bahwasanya mengambil mangga di tempat tetangga itu bukan sebuah perbuatan yang buruk, nah machine learning itu perlu belajar. Nah, hari ini kita akan belajar hal itu, dan kita akan coba menjabarkan rumus-rumus yang susah tadi ke dalam hal yang simple, dan kita akan belajar yang namanya tadi support. Nah, what is artinya apa sih support vector machine? Jadi garis vektor, makanya namanya garis vektor. Nah, support vector machine ini kenapa dinamakan seperti itu? Karena kalau kita memilah antara dua buah file, yaitu misalkan spam tadi contohnya, baik buruk, spam enggak, itu harus terang benderang seperti siang dan malam, mana itu yang spam, mana itu yang enggak, mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Nah, untuk membedakan hal itu bakal lebih mudah kalau Anda gambar dua dimensi tadi dan membuat sebuah garis gitu ya, yang itu menunjukkan kalau dia itu terletak di salah satu garis yang lain, yaitu terletak misalkan di garis yang sebelah atas dipisahkan oleh garis hyperlane atau garis imajiner atau apapun itu, dan yang di bawah itu akan nilainya beda. Nah, jadi support vector machine ini kalau kita masukkan angka di situ atau input, dan kemudian input itu tadi keluar setelah dalam sebuah model, dia itu letaknya di sebelah atas X atau di sebelah kanan Y, itu akan masuk ke dalam sebuah kategori, yaitu kategori spam atau bukan spam. Dan kalau misalkan dia masuk di daerah yang lain, dia akan masuk ke kategori yang lain. Jadi itulah kenapa dinamakan support vector machine, untuk lebih clear bahwasanya nilai atau data Anda itu masuk di mana. Nah, itu akan lebih mudah kalau misalkan Anda akan membuat seperti tadi, misalkan arahannya mengetahui mana itu email yang spam, mana yang enggak. Karena kalau dia itu terletak di sebelah kanan semua hasilnya, maka dia spam. Nah, kemudian mesin ini belajar
dia kalau misalkan dimasukkan, karena dia udah belajar dari 20.000 data gitu ya, kalau kemudian dia mendapatkan lagi sebuah nilai yang nilainya tuh seperti yang sudah diprediksi, maka dia akan tahu ini adalah email itu spam apa enggak. Nah, itu support vector machine. Mudah-mudahan dapat konsepnya ya. Jadi itu seperti kalau Anda gambar, dia itu letaknya di mana gitu. Oke, itu dia. Sekarang kita ambil ke contohnya. Kita pertama masukin dulu rumusnya ya. Jadi buat teman-teman yang tidak familiar dengan matematika atau rumus, jangan khawatir dulu. Rumusnya adalah Wx minus B sama dengan 0. Dan ini adalah pelajaran terkait dengan support vector machine atau SVM yang merupakan bagian dari supervised learning atau pelajaran yang diawasi gitu. Nah, apa itu sebenarnya SVM ini dan apa tadi rumus Wx minus B? Jadi kita pertama jabarin dulu satu persatu. W itu artinya apa? Nah, W ini artinya adalah direction atau kalau dalam singkatannya itu adalah weight atau berat. Jadi kalau kita membuat semacam gambar two directions gitu, ada sumbu Y dan sumbu X, W ini adalah arahnya. Nah, X itu adalah nilai-nilai dari sampel tadi. Jadi sampel yang akan kita masukkan itu apa? Kemudian B itu adalah bias atau varian. Nah, di sini kemudian yang perlu dan tidak perlu Anda bingungkan itu adalah inputnya mana sih yang perlu kita masukkan gitu. Karena beberapa hal selain input tadi itu sudah dilatih oleh machine learning. Nah, inputnya itu adalah X ini tadi, kemudian W atau direction dan biasnya itu didapetin dari mana? Itu didapatkan dari berbagai proses machine learning ini melatih ya. Jadi itu bukan sesuatu yang Anda masukkan, tapi itu sudah merupakan rumus yang didapatkan. Nah, buat yang bingung nanti akan kita bahas lagi, tapi kita akan berikan berbagai macam contoh biar gampang dipahami. Nah, contohnya misalkan gini, kita mau membedakan mana itu email yang spam dan mana yang enggak. Nah, kita perlu masukkan berbagai macam masukan dan jenis. Untuk mengetahui bahwasanya email itu spam atau enggak, kita nggak bisa cuma mengasih sampel 1 atau 2 nilai aja. Itu harus berbagai macam nilai kita masukkan di situ. Contoh seperti ini. Misalkan kita mau mengetahui atau mendiferensiate email itu spam atau enggak, itu misalkan kita ambil dari contohnya adalah panjang email. Misalkan email yang terlalu panjang itu kita konotasikan dengan spam. Nah, kita tulis ini length atau panjang email. Nah, kemudian yang kedua, misalkan mengandung berbagai macam simbol-simbol atau huruf atau angka yang kita itu yang bisa jarang orang di email itu nulis berbagai macam angka. Tapi kalau misalkan ada, itu biasanya email itu menjadi lebih valid gitu. Nah, dua nilai tadi itu kemudian perlu kita berikan directions. Nah, SVM ini nanti ada contoh gambar juga bakal lebih gampang, itu lebih untuk membedakan bahasanya mana itu yang spam, mana itu yang enggak. Oke, nah lanjut lagi ke contoh tadi itu ya. Jadi setelah itu kita ketahui bahwasanya tadi nilainya kita masukin satu-satu, jadi misalkan panjangnya 200, kemudian mengandung angka atau enggak, kalau misalkan iya 1, kalau enggak 0. Nah, kalau kemudian ada spesial karakter atau enggak, itu berapa banyak jumlahnya, kita masukin misalnya ada 3 gitu. Nah, itu masukannya dan itu masuk ke dalam tadi nilai X ya. Nah, sekarang apa yang kita masukkan ke dalam nilai W? Nah, W ini kita dapatin kalau misalkan mesin itu udah melatih gitu ya. Jadi dia udah ngelatih dan dia mendapatkan beberapa kan nilainya yang itu Anda dapatkan dari hasil latihan tadi. Nah, hasilnya adalah minus 0,01. Jadi kalau misalkan tambah semakin panjang gitu, maka dia itu akan dijelaskan bahwasanya akan dikalikan dengan 0,01 gitu. Nah, di sini kemudian kalau misalkan angkanya ada mengandung number gitu, nilainya adalah dikalikan 2 gitu.
Nah, kalau dia mengandung spesial karakter dikalikan 3. Nah, di sini spam itu kalau misalkan angkanya makin besar atau plusnya itu makin besar, dia lebih ke arah mengarah spam. Jadi logiknya apa? Logiknya kalau misalkan email itu tadi makin panjang, biasanya nggak spam, karena biasanya kalau email panjang itu orang menjelaskan dengan detail dan jelas gitu ya. Tapi kalau terlalu pendek itu biasanya spam, kayak misalkan hey, can you give me your number, bla 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 itu. Nah, tapi ini berdasarkan semua angkanya tuh direction-nya tuh berdasarkan dengan hasil latihan dari machine learning tadi. Nah, kemudian hasilnya apa? Ini kemudian dikalikan gitu ya. Jadi W kali X minus B. Jadi semua angka W ini dikalikan satu-satu. Jadi tadi minus 0,01 dikalikan panjangnya berapa. Kemudian ada karakter atau enggak tadi di 2 dikali 1. Kemudian berapa banyak spesial karakter tadi 3 kali 3 gitu. Nah, ini kemudian mendapatkan angka misalkan 9 gitu angkanya. Nah, di sini kalau makin positif itu mengarah ke spam. Nah, support vector machine itu gimana maksudnya? Jadi kemudian Anda cuma masukin ke sebuah gambar gitu, kemudian Anda letakkan tadi nilainya, itu dia terletak di sebelah mana. Semakin dia terletak di sebelah makin atas gitu misalkan, dengan ada garis pembatasnya tadi, maka dia akan mengarah sebagai spam. Nah, itu tadi konsep support vector machine ya. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan di hari kedua machine learning ini, dan nggak usah terlalu bingung dulu. Kalau misalkan nanti ingin menjelaskan lebih mendalam, kita akan jelaskan lagi di video berikutnya. Tapi konsepnya di sini adalah ini merupakan sebuah metode yang terang benderang di samping banyak metode yang lain untuk mendapatkan sebuah batasan yang jelas. Ini spam, ini enggak. Ini yang kita mau, ini yang enggak. Dengan memisahkan menjadi sebuah dua grup yang saling berlawanan. Itulah yang disebut dari support vector machine. Oke, thank you, dan jumpa lagi kita di video-video yang lain. Bye.